Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, usai Airlangga mundur, banyak muncul spekulasi. Kabarnya setelah Pak Airlangga mundur ya, dalam jumpa persnya, beredar bahwa Flyer Gibran jadi ketum Golkar 2004-2029. Ini sudah banyak beredar di di beberapa WA yang kemudian akan mendeklarasikan, kabarnya begitu kan, akan mendeklarasikan Gibran sebagai ketua umum Golkar. Wow, ada apa begitu kan? Masa iya ya baru aja masuk Golkar begitu kan? Itu pun secara instan tiba-tiba mau jadi ketua umum. Ketua umum Golkar, apa kata dunia begitu? Saya kira bukan layak atau tidak, tapi pengalaman dalam dunia politik saya kira agak jauh begitu kan. Ya mending kalau menurut saya pribadi ya Pak Luhut, Bahlil begitu kan ya, untuk bisa menjadi ketua umum di situ. Tapi kalau hanya Gibran, saya kira agak jauh mereka. Karena apa? Karena dengan adanya seperti ini pengalaman Gibran seperti apa begitu? Atau jangan-jangan seorang Jokowi? Itulah ya politik hari ini begitu kan. Makanya ya secara mendadak ya Pak Airlangga ini mundur dari jabatan ya ketua umum partai. Ada apa? Ada tekanan, ada desakan, atau jangan-jangan karena tidak mengusung Kaisang di Pilgub Jakarta atau bagaimana? Nah, ini banyak sekali muncul-muncul komentar-komentar dari netizen. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Ini salah satunya ya. Ada yang mengatakan bahwa Airlangga mundur karena ada desakan. Ini sebesar itukah harga yang harus dibayar Partai Golkar? Mesti jadikan partai besar ini jadi organisasi yang sepenuhnya kembali kuno, tidak modern juga terjajah. Mesti merelakan muka para senior dan almarhum senior diinjak-injak sang bocah dan bapaknya. Ini komentar dari netizen ya. Ini ternyata sebegitu cemen dan hancurnya semua anggota Golkar. Gue kira parpol gede, ternyata sama aja dengan PSI. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini menjadi tsunami besar begitu kan atas mundurnya Airlangga selama ini. Saya kira ya dengan mundurnya Airlangga ini menandakan ada apa di balik ini semua. Apakah ada desas-desus dalam sandra menyandra, ada cegal mencegal? Nah, ini yang kita lihat begitu kan. Makanya sampai saat ini masih banyak komentar-komentar netizen yang belum tahu ya mundurnya dari dari Airlangga. Tapi kita lihat saja nanti di bocor alus pasti tahu begitu kan ya. Karena data itu pasti terbuka ya. Kelihatan nanti waktu yang akan menjawab ini semua begitu kan. Dari raut wajah dari seorang Airlangga sudah kelihatan bagaimana melepaskan ketua umum ya, melepas jabatan ketua umum Partai Golkar yang sebesar sekarang ini ya kabarnya sudah naik 25 kursi di parlemen, menandakan bahwa Pak Airlangga itu benar-benar sukses begitu kan. Tapi kalau desakan desas-desus dalam hal ini kita lihat saja realitasnya ya percuma begitu kan ya, percuma di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kepemimpinan Pak Airlangga ini apakah masih ada desas-desus yang ingin berebut Partai Golkar. Ini yang kita lihat hari ini. Makanya saya kira banyak muncul spekulasi yang lain begitu kan. Salah satunya nih, saya setuju Gibran yang jadi ketumnya. Mau lihat di bawah komando Gibran, Golkar makin berkibar atau hancur luluh. Di dalam Golkar banyak dihuni profesor-profesor dan ya doktor, orang-orang hebat. Masa dipimpin ya belimbing sayur atau ya kurang percaya kalau babehnya ya sangat mungkin, komentar dari netizen ya. Negara saja buat mainan apalagi cuman partai paman. Selamat datang di Republika Paduka Mukidi. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra dan ini mengejutkan. Ini mengejutkan sekali di situ begitu. Jadi ada apa ini kok mundur ya? Terus kemudian ini menjadi tsunami begitu bagi Republik kita begitu kan ya, ketika melihat Partai Golkar ini dipimpin oleh orang-orang yang kemudian tidak berpengalaman, para senior-senior mereka yang kemudian bertahun-tahun mereka ngantri menjadi ketua umum, tapi tiba-tiba ada anak bocah begitu kan ya, lalu kemudian ingin menjadi ketua umum. Inilah muncul spekulasi itu begitu. Tapi kita negara demokrasi begitu kan, tergantung dari lobby-lobby politik.
Makanya di dalam partai itu ada kepentingan, ya oke lah ada kepentingan, ya ada yang namanya demokrasi. Biasanya itu senjata awal untuk diucapkan begitu. Ini usai Erlangga mundur, ya beredar flyer Gibran jadi Ketua Umum Golkar di tahun 2024-2029. Usai Erlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ketua Umum DPP Partai Golkar, beredar flyer deklarasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Umum Golkar tahun 2024-2029. Dalam flyer tersebut mengatasnamakan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG). Terdapat ya foto Gibran yang sedang mengepalkan tangan kanannya. Dalam flyer itu tuliskan deklarasi Gibran Rakabuming Raka. Bahkan hingga berita ini dibuat ya belum ada klarifikasi secara resmi Gibran Rakabuming Raka maupun Golkar dari flyer yang beredar tersebut. Bahkan ya sebelum diberitakan, Erlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang terhitung sejak kemarin malam. Ini pasti akan diusut begitu kan. Ya kalau seorang Gibran jauh begitu, nggak tahu posisi seorang Jokowi kan begitu. Artinya apa? Artinya kalau ada nuansa-nuansa yang agak mencurigakan, lalu tiba-tiba ingin menjadi ketua umum di situ begitu kan. Lihat saja partai itu akan runtuh di situ begitu. Secara instan Partai Golkar itu tidak ada secara instan tiba-tiba menjadi ketua umum. Tidak ada mereka. Ya, walaupun sesuai dengan ART mereka, tapi kita lihat saja bahwa para senior-senior ya di Golkar itu banyak begitu kan. Antrian untuk menjadi ketua umum. Ya, makanya kalau kita lihat sekarang ini dipimpin oleh Jokowi misalnya, dipimpin oleh Gibran misalnya, saya kira ini akan menjadi dinasti politik yang sangat kuat. Dan itulah posisi-posisi itu terjebak begitu kan. Makanya saya pribadi melihat bahwa nggak usah lah begitu kan ya diberikan kepada siapapun begitu, apalagi kepada dinasti politik. Ya berikan aja kepada orang-orang yang kemudian punya mentalitas yang kuat, punya pengalaman yang kuat di tubuh Golkar. Bahkan ini mengejutkan sekali bahwa seorang Golkar sudah mundur di situ begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Ada desakan-desakan apa kepada Partai Golkar ini, kepada Ketua Umum Partai Golkar ini? Ada apa? Ya, ini masih muncul spekulasi begitu kan. Tiba-tiba mengundurkan diri ya. Bahkan ya pengunduran diri ini terhitung sejak semalam ya, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Airlangga mengatakan bahwa keputusan mundur dalam rangka menjaga keutuhan Partai Golkar, juga dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ya mungkin apakah Golkar Pak Airlangga ini akan menjadi menteri lagi atau bagaimana begitu kan? Ya ini kita lihat saja begitu, karena nampaknya walaupun menjadi menteri lagi, saya kira tanpa didukung oleh partai, saya kira tidak bisa juga. Karena partai itu biasanya dapat menteri begitu. Siapa yang mau didorong di dalamnya? Nah, ini yang kita lihat begitu. Makanya kalau seorang Jokowi ingin berebut Partai Golkar, wah, jadi kekuasaan mereka jadi bumerang bagi negara kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di-subscribe.